Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadli dengan NDFT 15/2023/47. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas E1 sampai F2. Pertama di sini ada fungsi DFT atau Discrete Fourier Transform. Terus di sini ada array yang range-nya dari 0 sampai 255. Di sini ada nilai sinus dari X dimasukin ke variabel Y. Terus ini buat supaya si nilainya itu positif, jadi digeserin ke atas gitu. Terus ini bikin gambar yang ukurannya itu 256 kali 256 pixel berdasarkan nilai sini. Terus ini buat ngambilin gambar ini, gambar dummy nya itu. Terus ini buat membaca gambar kita di sini. 0 ini buat grayscale. Terus yang ini buat menerapkan DFT ke gambar grayscale. Yang float ini tipe datanya float karena DFT itu butuhnya floatnya, bukan integer. Terus yang ini supaya hasilnya berbentuk dua kanal gitu, real dan imajiner. Terus yang selanjutnya buat menggeser frekuensi rendah ke tengah citra biar lebih mudah dianalisisnya. Selanjutnya ini buat hitung magnitude. Ini buat ambil ukuran di gambarnya, terus sama kolomnya. Terus ini buat nyari posisi tengah si gambar. Terus ini buat radiusnya 50. Jadi di sini tuh bikin lingkaran ya, radiusnya 50 di tengah gambar gitu. Terus ini buat si area di dalam gambarnya itu, di dalam lingkaran diisi sama satu. Selanjutnya ini buat menerapkan mas ke hasil DFT. Terus yang ini buat menghitung magnitude spektrum setelah demasking. Selanjutnya ini buat menggeser balik frekuensi ke posisi semula. Lalu ini buat nge-inverse si DFT untuk mengembalikan ke gambar domain spasial. Hasilnya dihitung magnitude-nya. Terus ini buat bikin kanvas gambar, buat nampilin beberapa pot. Terus ini buat nampilin gambar asli di posisi pertama. Terus yang ini buat nampilin spektrum magnitude awal. Lalu ini buat nampilin spektrum setelah dimas. Selanjutnya yang ini buat nampilin gambar hasil inverse DFT. Lalu ini buat rapin layout gambarnya. Selanjutnya di DFT2 ini sama ya, cuma bedanya itu ada di di sini. Kalau yang tadi array kosong ya, ini MP1 gitu. Terus ini radiusnya 80, lalu areanya 0. Udah itu aja bedanya. Selanjutnya ke Sobial ya. Sini pertama ngambil si gambarnya, terus di grayscale. Lalu ini buat mendeteksi tepi secara horizontal. Lalu ini buat secara vertikal lingkaran. Selanjutnya ini buat manggil si fungsi konvolusi. Terus parameternya EMG sama si kernel Sobialnya masukin ke sini variabel ini. Terus yang ini buat menghitung magnitude gradient, ambil si GX sama G ini.
Terus ini buat normalisasi hasil gradien. Biar apa? Biar si nilai minimumnya itu 0, dibatasin ya. Di sini dibatasin nilai minimumnya 0 sama nilai maksimumnya 255. Terus tipe ini integer. Tuh, jadi ini buat ambilinnya. Terus ini buat prewit. Prewit itu cuma beda di sininya dengan Tokyo tuh. Beda di kernelnya aja. Sama ini juga Robert juga beda di kernelnya aja. Terus sekarang ya CLI atau Kenny Edge Detection. Pertama di sini ngambil si gambarnya ya. Terus di sini bakalan diperiksa kalau si gambarnya kosong atau ukurannya 0 bakalan ditampilin error seperti ini. Tapi terus di sini diperiksa lagi kalau gambarnya punya 3 channel warna atau RGB bakalan diubah jadi grayscale. Terus setelah diubah ini bakalan diperiksa lagi memastikan gambarnya grayscale gitu. Kalau bukan bakalan tampilin error. Terus ini buat nyiapin si figur plotnya 2x3 grid ya buat visualisasiin step by step si ini. Ini buat kernel Gaussiannya 1/57 kali kernel ini. Terus bagian ini buat manggil si konvolusi buat konvolusiin si gambar pakai Gaussian ini parameternya Gaussian. Terus ini buat nampilin si hasil blur sebagai step pertama ya. Lalu ini buat menghitung gradient magnitude Sobel ya. Kayak tadi ini Sobel mengambil konklusinya ini buat saya accept doang ya. Coba kalau error gitu kalau bikin gini sama ya ini juga. Selanjutnya yang ini buat magnitude seberapa besar perubahan intensitas magnitude yaitu segini itu tapi kuat atau tapi lemah gitu. Jadi nanti dibandingin di bawah. Terus ini theta buat arah sudut tepi. Terus ini buat nampilin setelah gradien magnitudenya. Tampilin ini buat nampilin besar gradien sama ini buat nampilin arah gradien. Selanjutnya ini buat konversi theta dari radian ke derajat. Terus mastiin si sudutnya positif. Ini buat bikin matriks kosong gitu buat nyimpan hasilnya hasil si magnitude tersebut. Ini buat non maksimum suppressionnya. Ini bakalan meriksa gitu kalau misalkan tepinya si gradiennya maksimum si tepi ditipiskan. Kalau tepi yang bukan maksimum bakal dihapus. Terus selanjutnya buat thresholding. Ini buat tentuin si thresholdingnya kalau lemah 100, strong atau kuat 150. Biasanya bakal ditambahin si pixelnya yang 255 kalau strong, kalau 100 kalau di antara kalau 100 tepinya itu lemah, kalau 0 bukan tepi. Ini buat nampilin si hasil thresholding. Selanjutnya ini buat hysteresis. Ini kalau bakal diperiksa di sini kalau misal si pixel lemah tersambung ke pixel kuat itu ada tetangganya yang pixel kuat bakalan dianggap sebagai tepi. Tapi kalau enggak bakalan dihapus. Jadi buat nampilin deteksi tepinya. Ini juga buat nampilin si subplot. Nah, ini buat nambahin gambar hasil deteksi tepi.
Sekarang kita lihat outputnya ya. Kita lihat di FT dulu hasilnya, lalu di FT2, terus Sobiang, lalu Prewit ini, terus Robert, dan terakhir Kenny Edge hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.